Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Safitri dari kelas 12 MIPA 4 dengan nomor absen 03. Di video ini saya akan mengkritik karya sastra puisi dengan judul Salju karya Wingkarjo. Sebelumnya saya akan memberitahu siapa itu Wingkarjo. Wingkarjo adalah seorang penyair kelahiran Garut 23 April tahun 1937. Ia pernah belajar di Jakarta dan Paris pada tahun 1963 sampai 1967. Ia meninggal di Jepang pada tanggal 19 Maret tahun 2002. Semasa hidupnya, ia pernah mengajar di IKJ Fakultas Sastra Unpad dan di sebuah universitas Jepang. Pertama, saya akan mulai dari tipografi. Tipografi puisi Salju karya Wingkarjo ini berbentuk seperti tangga yang menegaskan kehidupan seseorang untuk mencapai sesuatu dengan proses secara bertahap. Seperti fungsi tangga salah satunya yaitu untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Dalam hidup juga harus mempunyai tujuan untuk naik tingkat yang lebih tinggi. Saat naik tangga, tentu pandangan harus fokus ke depan, karena jika tidak, maka bisa tersandung dan terjatuh. Begitu juga saat menaiki level kehidupan yang lebih tinggi, harus fokus pada rencana ke depan, bukan meratapi masa lalu. Yang kedua, tema. Puisi Salju karya Wingkarjo ini mengandung tema religius karena merupakan suatu renungan hidup seseorang yang awalnya belum menemukan tujuan hidup yang pasti. Namun pada akhirnya seseorang tersebut sadar bahwa dengan membersihkan diri dan memohon petunjuk kepada Tuhan dapat membuat orang tersebut mempunyai kemauan untuk tetap berusaha dalam menemukan tujuan hidupnya. Yang ketiga ada tema. Kata salju yang merupakan judul dari puisi karya Wingkarjo merupakan serpihan es yang turun saat musim dingin tiba, berwarna putih, terasa dingin, dan dapat membukukan. Sesuai hasil pengamatan, saat salju turun biasanya orang-orang menjadi kedinginan, apalagi saat badai salju. Dingin yang dihasilkan membuat orang-orang tidak dapat beraktivitas dan lebih memilih untuk diam di rumah. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka kepekaan orang tersebut kurang, karena ketika merasa dingin, orang tersebut tidak langsung berusaha mengatasi masalah yang dihadapi saat merasa kedinginan. Pada bait pertama, dapat dimaknai bahwa tidak mungkin terdapat sinar matahari yang cukup saat salju turun, sehingga membuat pepohonan seolah mati karena kehilangan sumber energinya, sehingga membuat jatuhnya dedaunan. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka dapat diartikan menjadi orang tersebut sedang mencari sesuatu yang susah untuk diraih atau didapatkan karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Pada bait kedua, dimaknai seperti orang yang sedang mencari kebahagiaan, cinta, dan keberkahan. Tetapi orang tersebut tidak mempunyai kunci atau kunci yang dimilikinya salah, sehingga membuatnya putus asa karena semua orang juga tidak ada yang peduli kepadanya. Pada bait ketiga dimaknai dari kata lari, yaitu kegiatan yang membutuhkan tenaga ekstra dan waktu yang cepat untuk mencari api yang dimaknai matahari. Jika dihubungkan dengan perasaan seseorang, maka yang dilakukan orang tersebut sia-sia ketika ia ingin mencari matahari di tengah salju turun. Dan pada bait yang terakhir yaitu dalam kata mencuci diri merupakan pilihan yang paling tepat atau menjadi satu-satunya jawaban atas pertanyaan kemanakah pergi. Bait terakhir ini menjadi jawaban atas bait-bait sebelumnya karena mencuci diri diartikan orang tersebut telah menyadari kesalahannya sehingga ia membersihkan dirinya dari segala dosa yang telah ia perbuat dan setelah itu memohon ampun serta petunjuk kepada Tuhan agar diberikan kemudahan atau jalan keluar untuk menghadapi permasalahannya. Amanat dalam puisi ini yaitu dalam kehidupan kita harus mencari jati diri agar kita sendiri mengetahui jalan hidup kita masing-masing. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.